Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Kaskus. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Sebuah kisah yang ditulis oleh Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa hari kemudian aku sudah kembali ke kosku. Keluargaku sudah kembali pulang terlebih dahulu kemarin. Rencananya hari ini aku akan pulang juga, mengingat semua urusanku di kampus sudah selesai. Ya, urusanku sudah selesai karena saat aku dirawat, Via yang mengurusnya di kampus. Dia sampai repot-repot izin kerja untuk mengurus administrasi wisudaku. Aku merasa beruntung mendapatkannya. Seorang wanita yang tidak ribet, tidak banyak meminta, dan selalu ada saat aku butuhkan. Dan yang pasti dan utama, kami selalu terbuka dalam hal apapun. Visi misi kami jelas dalam menjalani hubungan ini. Itu salah satu alasan kenapa Via mau membantuku dalam mengurusi urusan administrasi wisuda. Kadang salah satu sifat yang dimiliki Sinta juga ada di diri Via, yaitu kekanak-kanakan. Aku sudah sampaikan padanya, ingin cepat lulus dan menabung untuk meneruskan hubungan yang semakin serius. Aku berencana pulang esok hari. Aku juga mempersiapkan beberapa barang yang sudah tidak diperlukan lagi di sini, supaya besok-besok saat aku sudah akan pindah dan pulang, tidak terlalu banyak membawa barang. Siang hari aku sudah mulai mengemasi barang-barang yang akan aku bawa pulang. Lagi serius beberes barang, si duo centil datang sambil menunjukkan ekspresi muka sebel. Entah mereka sedang bertengkar atau apa. Cewek-cewek, kenapa tuh mukanya cemberut semua? Tanya aku menggoda mereka. Gak apa-apa, aku masih sebel aja sama Aruna. Kenapa dia gak serius nolongin kamu waktu itu? Jawab Sinta sambil memonyongin bibirnya. Aku kan udah bantu kemarin, apa iya masih kurang? Lagian itu kan sebenarnya tugasmu, makanya gerakmu dipercepat. Sama makhluk begituan aja kewalahan. Jawab Aruna menyombongkan diri. Udah, gak apa-apa. Kalian semua kan kemarin sudah membantuku. Lagian aku juga tidak apa-apa kan? Tapi kan Yan, seandainya kemarin gak ada cincin yang dari Mbak Margono itu, kamu udah gak tahu diapain sama makhluk itu. Tapi aku sebel juga sih sama cincin itu. Gak membiarkan aku memusnahkan makhluk itu. Untung udah dikembaliin ke Margono. Udah, intinya aku gak kenapa-napa sekarang. Kalian yang akur, masa karena itu jadi begini? Sambil membereskan barang-barang yang akan dibawa, aku tanggapi perselisihan mereka. Sesekali itu malah membuatku senyum-senyum sendiri karena melihat ekspresi mereka. Untuk masalah cincin baru itu ada di Mbak Margono lagi. Aku hanya dipinjami saja karena Mbak Margono sudah memprediksi sosok itu kuat dan dia mau menyimpan sosok itu. Makanya dia meminjamkan cincin itu untuk melindungiku. Keesokan harinya aku pun pulang sendiri hanya berteman satu cincin yang aku simpan di tasku. Sinta dan Aruna akan menyusul. Mereka tidak langsung ikut. Akhirnya aku pulang jam 2 siang. Terlihat awan sudah menghitam. Batinku bakal jadi hari yang berat ini karena bawa barang banyak pakai motor lagi. Mungkin beberapa menit lagi akan turun hujan lebat karena angin sudah berembus cukup kencang. Tapi aku tetap harus pulang hari ini, soalnya aku sudah bilang pada orang tuaku. Biasanya kalau aku sudah bilang, orang tuaku sudah menyiapkan makanan kesukaanku di sana. Tidak enak rasanya kalau aku tiba-tiba membatalkan kepulanganku hanya karena alasan hujan saja. Kamar sudah aku kunci dan akhirnya jam 2:10 aku berangkat dari kosku. Terlihat awan hitam mulai menyelimuti angkasa. Aku mempercepat lajuku, berharap tidak kehujanan. Setelah beberapa puluh menit perjalanan, tepatnya di jalan sebelum jembatan gantung yang menghubungkan kota ini dengan kota sebelah, hujan mulai turun. Kebetulan sebelum jembatan gantung itu ada tempat untuk berteduh. Aku hentikan motorku di sana dan aku segera mengenakan jas hujan yang ada di dalam tasku.
Saat aku sedang mengenakan jas hujan, tiba-tiba ada bapak-bapak juga berhenti di sana untuk mengenakan jas hujan juga. Bapak yang berhenti di sebelahku tepat mengenakan pakaian rapi seperti orang dinas, mengenakan baju batik dan celana kain hitam, akan tetapi wajahnya tertutup masker. Bapak itu menganggukkan kepalanya tanda menyapaku. Aku balas mengangguk sambil tersenyum. "Mau kemana, Mas? Kok bawa barang banyak banget?" tanya bapak itu sambil mengeluarkan jas hujannya yang berwarna biru dongker. "Mau pulang kampung, Pak. Ini sambil bawa barang yang udah nggak kepake di kos," jawabku sopan padanya. "Oh, ngekos toh? Ngekos di mana, Mas?" "Di daerah Sleman, Pak." "Oh, di sana. Lah, sekarang mau pulang kemana?" "Ke Wonosobo, Pak. Bapak sendiri mau kemana?" "Loh ya sama toh jurusannya. Saya juga mau ke sana, di daerah Sumberan." "Bapak asli sana toh?" "Oh, enggak. Saya asli sini, cuma dapat istri orang sana." "Oh gitu. Ya udah bareng aja, Pak. Kalau gitu lebih enak kalau ada temennya." "Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau jalan dulu juga nggak apa-apa. Masnya udah selesai kan? Nanti saya susul." "Iya deh, Pak. Ya udah saya duluan, Pak." Aku melanjutkan perjalanan terlebih dahulu seperti yang diperintahkan bapak itu. Aku melaju tidak begitu cepat melihat kondisi jalan yang kurang rata saat itu dan hujan yang turun cukup deras. Sampai di jalanan yang sudah rata, aku tambah kecepatanku berharap cepat keluar dari zona curah hujan yang lebat ini. Dari belakang terdengar suara klakson motor. Terlihat bapak itu memberi suara klakson untuk memberi tanda padaku kalau dirinya sudah selesai. Bapak-bapak itu memacu motornya dengan cepat dan menyalipku. Aku yang merasa tertantang dengan kecepatan motor itu menambah kecepatan motorku untuk segera menyusul bapak itu. Kebetulan motor bapak itu hanya motor matic. Pikirku masa iya aku kalah sama motor matic sih. Makanya aku terpancing memacu motorku dengan cepat. Tidak terasa kami salip menyalip seperti sedang balapan. Perjalanan jadi tidak terasa lama karena kami asik saling berpacu kecepatan. Akhirnya aku sampai di wilayah perkebunan pohon nangka lagi. Suasana mistis masih sangat terasa. Ditambah mendung yang membuat suasana siang hari berasa sangat gelap dari biasanya. Terlihat beberapa sosok yang seperti dulu pernah menggangguku, hanya berdiam seperti sedang berteduh. Walaupun mereka tidak mengganggu untuk saat ini, tubuh ini tetap saja merasa merinding. Aku tetap memacu motorku dengan cepat dan terus salip-salipan dengan bapak-bapak itu. Tidak terasa pula kami sudah melewati area perkebunan itu. Hujan masih terus saja dengan intensitas yang tinggi. Aku yang mulai merasa capek dengan balapan ini, aku mulai mengendurkan kecepatanku hingga akhirnya bapak-bapak itu meninggalkanku. Cukup lama aku berjauhan dengan bapak-bapak itu. Akhirnya aku sudah sampai di daerah kotaku. Aku sampai di sebuah turunan curam yang berliku-liku dengan hujan yang masih sangat deras. Tiba-tiba saat hampir sampai di bawah jalan dengan turunan curam itu, terlihat ramai sekali banyak orang dan mobil yang berhenti. Sepertinya terjadi kecelakaan. Aku masih belum tahu kecelakaan antara apa dan apa. Namun terlihat para warga yang ingin membantu tidak berani mendekat. Ada bapak-bapak bermantel dengan menggunakan masker menghentikan aku. Sepertinya dia kelihatan sangat panik. Terlihat bapak itu seperti menangis dan memohon padaku untuk segera menelponkan ambulan. Aku turun dari motor dan berjalan ke arah kerumunan orang banyak itu. Sepertinya kecelakaan tunggal. Soalnya tidak ada tanda mobil yang berhenti dan rusak atau sekedar lecet. Bapak-bapak yang tadi menghentikanku terus memegang tanganku sambil sesekali terisak. Kurasa dia kali ini menangis entah karena dia tahu si korban atau dia adalah keluarga korban. Aku tidak tahu siapa bapak-bapak ini dan aku belum fokus betul dengan bapak itu. Mata ini tertuju pada kerumunan itu saja. Aku berusaha masuk ke kerumunan itu dan menerobos untuk melihat siapa korban itu. Sedikit takut memang. Aku belum biasa melihat korban kecelakaan secara langsung. Aku terus menembus kerumunan itu. Suasana ramai riuh dan banyak yang beristighfar. Ada yang menelpon polisi, ada yang sekedar melihat saja. Dan yang aneh, kenapa tidak ada yang memanggil ambulan? Mungkin karena jarak terlalu jauh dari rumah sakit, makanya mereka tidak terpikir untuk memanggil ambulan. Namun ada beberapa orang yang mencoba menghentikan mobil sebagai sarana untuk membawa korban ke rumah sakit. Setelah sampai di depan si korban, aku begitu terkejut dengan apa yang kulihat. Terlihat seorang berjas hujan warna biru dongker dengan pakaian rapi dan masker yang sudah tidak utuh lagi. Korban itu adalah bapak-bapak yang aku temui di lokasi sebelum jembatan gantung itu. Bapak-bapak yang beradu kecepatan denganku di sepanjang jalan yang akhirnya
Aku membiarkan dia untuk pergi duluan. Dan yang membuatku sangat terkejut adalah kondisi dari bapak itu sudah terlentang dengan kepala yang benar-benar membuatku takut. Tubuh bersimbah darah dengan badan yang masih kejang. Kenapa aku bisa takut dengan kepala bapak korban ini? Karena kepala bapak ini pecah dengan ada bekas pecahan dari jidat hingga ke mulut dan terlihat menganga. Ditambah lagi bapak ini tidak langsung meninggal, tapi masih kejang. Korban ini terus mengeluarkan suara seperti suara kambing atau sapi yang disembelih. Aku yang tidak kuat melihat hal seperti ini langsung berbalik dan menjauh. Dengan panik, aku hanya bisa terdiam sambil melihat kondisi sekitar. Kenapa tidak ada yang memanggil ambulan? Saat dalam kepanikan, aku teringat tentang temanku yang bekerja di salah satu puskesmas di daerah yang tidak begitu jauh dari lokasi. Walau tetap memerlukan waktu lama, aku mencoba menelponnya. Kebetulan juga dia adalah sopir ambulan. Sesaat setelah aku menelpon temanku yang ternyata bisa untuk datang, bapak-bapak yang tadi kembali menarik aku untuk menuju ke depan lagi. Aku sempat menolak, tapi dia terus memohon. Aku masih belum fokus pada bapak ini. Namun sepertinya dia sangat sedih dengan apa yang terjadi. Selang beberapa menit, suara yang dikeluarkan korban berhenti bersamaan dengan kejangnya. Terlihat tubuh itu terkulai lemas. Aku melihat bapak-bapak yang menghentikanku. Sepertinya dia sangat sedih hingga tidak bisa menahan tangisnya lagi. Beberapa menit kemudian terdengar suara sirene bersautan. Ternyata suara sirene dari ambulan dan mobil polisi yang kebetulan datang bersamaan. Setelah itu bapak polisi langsung melakukan olah TKP. Dilanjut ambulan dari puskesmas membawa korban itu. Temanku hanya menghampiriku dan hanya sekedar basa-basi. Kemudian dia berangkat mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Sebelum berangkat dan pintu ambulan belum tertutup, aku sempat mengamati dan merasa ada kemiripan si korban dengan bapak-bapak yang menghentikanku. Aku baru menyadarinya saat jas hujan yang digunakan korban dilepas. Aku yang terus mengamati jas hujan yang dilepaskan itu, akhirnya juga melihat jas hujan milik bapak yang menghentikanku. Perlahan aku melihat ke wajahnya yang masih tertutup masker. Aku mulai tersadar kalau dia sangat mirip dengan korban. Melihat hal tersebut, aku yang tadinya melihat korban dalam ambulan langsung menoleh ke arah bapak tadi yang tadinya ada di sebelahku. Saat aku menoleh, ternyata bapak-bapak itu sudah tidak ada. Ambulan akhirnya berjalan dan kerumunan berangsur-angsur mulai sepi meninggalkan lokasi kejadian yang sekarang sedang diolah polisi. Aku kembali ke motorku dengan pikiran yang masih bingung. Sebenarnya siapa yang menghentikanku dan kenapa juga dia menghilang dan tidak dapat aku temukan dimanapun. Saat aku sudah sampai di motor dan menaikinya, aku bergegas menyalakan motorku dan hendak pergi. Saat itu juga aku mendengar suara bisikan seseorang. "Terima kasih mas, sudah menemani saya hingga akhir." Mendengar suara itu, aku langsung menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Namun aku sama sekali tidak melihat ada suara di sekitarku. Dengan perasaan yang tidak jelas, aku melanjutkan perjalananku kembali ke rumah. Hujan sudah mulai sedikit reda dan hanya meninggalkan gerimis kecil nan manja. Dengan kejadian tadi, aku tidak berani memacu motorku lebih cepat. Aku yang masih memikirkan hal tadi membuat pikiranku tidak fokus pada keadaan sekitar. Aku juga tidak fokus dengan jalan di depanku. Di depan motorku yang melaju ada sebuah mobil box yang berjalan sedikit lambat. Aku berniat untuk mendahului mobil itu. Tanpa pikir panjang dan tanpa perhitungan, aku mulai mendahului lewat samping kanan mobil itu. Dan bodohnya diriku, aku mendahului dengan kecepatan yang hanya sedikit lebih kencang saja. Aku tidak melihat ternyata ada sebuah bis besar melaju dengan cepat tanpa aku sadari, dan itu di luar kendaliku. Tanganku menarik gas motor dengan kuat hingga mentok. Aku yang terkejut dengan itu akhirnya sadar dan mengkondisikan motorku untuk segera menyalip mobil itu. Akhirnya berhasil, walau aku dengan bus itu berjarak mungkin hanya tinggal beberapa senti saja. Jika aku tidak sadar, mungkin aku akan habis pula diajar bis itu. Dengan jantung yang berdebar-debar, kemudian terdengar suara yang aku kenal. "Dasar cowok, bisa hanya cuma menyusahkan, untung tepat waktu." "Sinta?" "Iyalah, siapa lagi? Kalau aku nggak ada, udah habis palingan kamu." "Makasih tak, aku tadi memikirkan kejadian yang aku alami itu. Aku sudah tahu, tadi itu bisa dibilang arwah bapak yang menemanimu di perjalanan. Dia memintamu menemaninya kan? Soalnya dia tadi sudah merasa akrab denganmu saat bertemu di sekitar jembatan gantung."
Aku mendapat penjelasan oleh Sinta tentang siapa sebenarnya yang memberhentikanku tadi, siapa yang mengucapkan terima kasih tadi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kejadian tadi, serta termasuk kecelakaan terjadi karena apa. Beberapa menit kemudian akhirnya aku sampai di rumah. Aku bersyukur masih dapat sampai di rumah dengan selamat, walau tadi di perjalanan banyak sekali kejadian yang bisa membuatku celaka kapanpun itu. Orang tuaku sudah menungguku di rumah dengan suasana hangat rumah. Sekejap aku bisa melupakan kejadian tadi dan mulai tenang. Aku bergegas berkumpul dengan orang tua setelah membereskan barang bawaanku. Aku tidur lebih cepat dari biasanya karena capek fisik. Selain itu, aku juga capek pikiran karena kejadian hari ini sungguh menguras tenaga dan pikiranku. Keesokan harinya aku berencana ke rumah Mbak Margono, hanya sekedar mampir main dan berterima kasih karena kemarin sudah mau membantu aku. Aku berjalan menuju ke rumah Mbak Margono sendirian tanpa ada Sinta di sampingku. Aku berjalan sambil melihat sekitar, sambil mengingat-ingat kejadian saat aku kecil. Suasana di mana lingkungan di sekitar ini sangat asri dan asik untuk bermain. Jauh berbeda dengan sekarang, di mana semua sudah berubah. Akhirnya aku sampai di rumah Mbak Margono. Terlihat sepi rumahnya, seperti tidak ada aktivitas apapun. Aku terus menuju ke pintu rumah Mbak Margono dan aku ketuk-ketuk pintu rumahnya. Tidak ada jawaban dari dalam. Lampu teras masih menyala, gorden dalam rumah belum dibuka. Aku terus mengetuk pintu sambil sesekali melihat ke dalam rumah lewat jendela yang tertutup gorden itu dan berharap bisa menembus ke dalam walau hanya sedikit. Aku ulangi hal itu hingga saat aku ketuk pintu dan aku lihat ke jendela. Tiba-tiba muncul wajah Mbak Margono yang terlihat cukup pucat, seperti kurang tidur, dengan rambut yang acak-acakan. Karena saking terkejutnya dengan wujud Mbak Margono yang tidak karuan itu, aku sampai mundur dan terjengkang karena ternyata ada pot bunga di belakangku saat itu. Mbak Margono pun membuka pintu dan keluar dari rumah untuk kemudian langsung membantuku berdiri. "Wah, Yan, kenapa kamu ini? Lihat muka Mbah kok kayak kaget sampai terjengkang." Mbak Margono berkata sambil membungkuk dan wajahnya berjarak sangat dekat denganku. Karena saking dekatnya, terciumlah bau tidak enak keluar dari mulutnya. Kutahan napas karena bau mulut Mbak Margono dan aku hanya mengangguk saja. Aku pun dibantu berdiri olehnya dan sukses berdiri. Namun, aku langsung berjalan menuju sudut pagar milik Mbak Margono dan jongkok di sana sambil sedikit meludah. "Kamu ngapain di situ? Kamu gak enak badan?" tanya Mbak Margono tanpa dosa. "Habis makan apa sih, Mbah? Baunya kebangetan benar," sambil mengatur rasa enek di kerongkonganku. "Ah, kamu ini sampai segitunya, gak habis makan apa-apa tuh. Coba deh Mbah, cium bau mulut Mbah sendiri." Kemudian Mbak Margono pun menutupi sebagian mulutnya dengan tangan. Dia keluarkan bau mulutnya dan dia cium sendiri baunya. Seketika itu juga reaksi tubuh Mbak Margono seperti sedikit menggeliat dan merasakan bau yang tidak enak juga. "Ah, nggak bau kok, Yan. Kamu aja yang sentimen sama Mbah," dengan wajah yang seperti menahan muntah. "Alah, nggak gimana. Muka Mbah aja gitu. Enak kan, Mbah?" "Iya, Yan. Mantap banget. Bisa buat ngilangin jin se-RT. Udah sini masuk dulu. Duduk dalam." Mbak Margono mempersilahkanku masuk. Aku mulai masuk ke rumah Mbak Margono. Hawa yang tidak biasa mulai aku rasakan sejak langkah pertama masuk ke rumah Mbak Margono. Ditambah bau yang tidak sedap. Rumah dalam keadaan gelap, walaupun sudah siang. Di dalam masih gelap karena gorden belum dibuka sama Mbak Margono. Entah karena apa, padahal jam sudah siang hari. "Mbah, aku buka ya gordennya biar lebih seger." "Gak usah, biarin aja. Mbah belum selesai." Aku tidak tahu maksud Mbah Margono dengan kata belum selesai. Belum selesai untuk apa? "Lah, kenapa emang, Mbah? Ya udah, aku hidupin lampunya ya." "Jangan, biarin aja gitu dulu. Oh ya, jangan mainan HP juga ya," teriak Mbak Margono dari kamar mandi. Aku pun duduk di kursi yang dulu pernah aku duduki saat bertemu dengan Om Wowo. Otomatis terlintas kenangan saat itu. Dengan kondisi ruangan yang minim cahaya ini, terasa semakin horor saja rumah ini yang aku rasakan. Sosok makhluk yang berada di tangga pun masih ada di sana. Bahkan sekarang ada sosok anak kecil dengan pakaian gaun yang terlihat manis, mulai berseliweran seperti sedang bermain sendiri. Aku melihat ke arah kamar yang ada di depan ruang tamu, yang dulu pernah ada Om Wowo muncul dari kamar itu. Saat aku melihat ke arah kamar itu,
Terlihat sosok besar tinggi hitam penuh bulu sedang mengintip. Entah itu sosok yang aku maksud atau bukan, tapi kurasa bukan. Hawa ruangan atau rumah pun tidak seperti biasa. Terasa panas tapi tidak panas. Terasa dingin tapi juga tidak seperti itu. Entah suasana apa ini. Aku yang bingung mau apa hanya bisa melihat ke sekeliling, terutama pada sosok anak kecil yang sedang asik main sendiri. Dia lari ke sana kemari, lompat sana lompat sini, naik turun tangga hingga akhirnya dia terjatuh. Aku hendak menolongnya, namun saat aku hendak menolongnya, tubuh sosok anak kecil itu seperti tenggelam. Dia sedang menangis dan tubuhnya mulai tenggelam. Setelah tubuh itu benar-benar tenggelam, sosok itu tidak terlihat lagi, tapi suara tangisannya masih terdengar. Aku terus mengamati suara tangisan itu. Tangisan yang awalnya terdengar jelas di bawah, perlahan mengecil dan semakin lama semakin menghilang. Akan tetapi, sebelum benar-benar menghilang, suara tangisan itu kembali menguat dan kencang hingga aku sadari tangisan itu berasal dari atas ke arah. Aku menengok ke atas dan terlihat sosok anak kecil itu di atas langit-langit. Akhirnya dia terjun dari langit-langit. Aku yang tidak berani menangkapnya, hanya melihat sosok itu terbentur di lantai. Tubuh sosok itu seperti agar-agar yang diempaskan di lantai, berhamburan. Melihat tubuhnya berhamburan, aku sempat merasakan mual, dan sosok itu malah cekikikan dengan riangnya. Sepertinya dia sengaja melakukan itu untuk iseng. Aku sudah tidak heran. Kebanyakan sosok anak kecil yang aku temui pasti dia iseng. Entah menggelindingkan kepala, mencopot tangannya, dan hal lain. Tidak berapa lama Mbak Margono pun datang dari arah dapur sambil membawa minuman dan beberapa cemilan. Kali ini Mbak Margono sudah sedikit enak dilihat walaupun belum 100% enak dilihat. Nah ini Yan, Mbak buatin es teh buat kamu. Mbak tahu kamu gak suka kopi kan? Jadi Mbak buat kopi sendiri sama ini, bau mulut Mbak sudah wangi dan seger. Sambil Mbak Margono berkata, dia meniupkan angin dari mulutnya untuk membuktikan. Iya percaya, Mbak udah ganteng juga. Ya walau belum 100% sih. Lah kenapa Yan? Udah mentok ini Mbak dandannya. Oh aku tahu ini pasti gaya kerennya Mbak kan. Tapi masa iya gitu ya? Emang ada yang tertarik dengan dandanan seperti itu? Udah wangi, udah sisiran, udah cuci muka, udah gosok gigi. Emang apa lagi yang kurang? Ya masa iya sih pasta gigi bekas gosok gigi belepotan di kanan kiri gitu? Atau itu gaya zaman muda Mbak? Seketika itu juga Mbak Margono langsung mencari kaca dan bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Beberapa saat kemudian Mbak Margono kembali dan dengan wajah yang sudah sangat bersih. Nah ini baru ganteng Mbak. Udah biasa saja. Mbak, ini kenapa sih gorden gak boleh dibuka, lampu gak boleh dihidupin? Ditambah lagi, Mbak Margono tadi keadaannya gak karuan. Emang Mbak lagi apa sih? Ya ini Yan, Mbak lagi ngurusin sosok yang beberapa hari lalu gangguin kamu. Ternyata lumayan dia kekuatannya. Lagian mau diapain sih Mbak? Buat apa coba dibawa pulang? Bener dulu Cinta mau dibinasain dia. Mbak ngerasa dia ada potensi, bisa diatasi biar dia nurut sama kita. Tapi sepertinya ritual akan lama. Mbak Margono terus menjelaskan tentang mengapa dia tidak mengizinkan Sinta untuk membinasakan sosok itu. Ternyata Mbak Margono ingin memeliharanya. Entah untuk apa, aku gak ngerti. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba dari atas ruangan terdengar suara brak-brak. Suara seperti ada seseorang yang sedang berusaha mendobrak sebuah pintu. Sontak aku dan Mbak Margono berdiri dari kursi yang kami duduki dan melihat ke arah atas sana. Makhluk-makhluk yang tadi di tangga dan anak kecil yang tadi iseng langsung bergerak mendekati kami dengan ekspresi seperti ketakutan. Sosok anak kecil yang tadi iseng mendekatiku dan melihatku dengan ekspresi mau menangis ala anak kecil. Tapi aku cuekin, takutnya dia iseng lagi. Namun, sosok genderuwo yang tadi hanya mengintip di kamar, kali ini mulai keluar karena mendengar suara itu. Terlihat sosok itu seperti akan bersedia menyerang. Mbak Margono mulai bergerak ke atas sambil berkata, "Itulah Yan, dia lagi berontak terus. Itu juga kenapa Mbah tadi keadaannya kucel, gak karuan, karena mau ngurusin dia." Dan saat itu juga terdengar suara yang sama, tapi lebih keras dari yang tadi. Setelah itu Mbak Margono terus melangkah naik dengan cepat. Aku yang mengikuti di belakangnya hanya berani berjalan pelan sambil mengamati keadaan sekitar.
Hati-hati, dia lolos. Jangan sampai pintunya terbuka. Aku yang kaget sekaligus takut langsung memakai cincin pemberian Mbak Margono waktu itu untuk berjaga-jaga. Beraninya kau Patua. Sosok wanita itu berteriak hingga terdengar ke lantai bawah di mana aku berada. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya bisa terduduk di kursi sambil ketakutan, ditemani setan cilik yang juga ketakutan dengan suara wanita itu. Namun tiba-tiba Mbak Margono melangkah turun ke bawah. Hanya kurang 2 atau 3 anak tangga, Mbak Margono diserang oleh sosok itu hingga membuat Mbak Margono terjatuh. Gendruwo yang mungkin sudah menjadi salah satu peliharaan Mbak Margono datang membantu Mbak Margono. Sosok gendruwo itu memberi beberapa serangan yang kelihatan sia-sia karena tidak ada yang berhasil mengenai wanita itu. Namun saat itu, tiba-tiba harum wangi yang sudah biasa aku cium muncul. Seketika itu juga di hadapanku muncul Sinta dengan wajah seperti melihat mangsa dan ingin segera menerkamnya. Sinta, syukurlah kamu datang tepat waktu, ucapku lega melihat dia datang. Akhirnya kita ketemu lagi. Tidak akan aku biarkan kamu lolos kali ini, Sinta berkata dengan senyuman yang menurutku sedikit mengerikan. Sinta, jangan kamu binasakan dia. Cukup buat dia lemah saja, Mbak Margono meminta Sinta. Sosok wanita yang menyerang Mbak Margono sempat melihatku dan dari ekspresi wajahnya, sepertinya dia masih berniat menyerangku juga. Namun setelah kedatangan Sinta, ekspresi sosok wanita itu berubah. Mungkin dia masih teringat dengan serangan Sinta tempo hari yang hampir membinasakannya. Sosok wanita itu yang seperti ketakutan, Om Bowo bisa menyerangnya. Satu layangan tangan dari Om Bowo berhasil mengenai sosok wanita itu hingga terpental membentur dinding. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Om Bowo terus menyerang sosok wanita itu. Sinta yang sepertinya sedang asik melihat sosok wanita itu dihajar Om Bowo, hanya berdiri dan tersenyum yang memiliki arti. Entah kenapa dia tidak langsung menyerang. Aku yang melihat Mbak Margono mulai merangkak ke arahku, aku pun membantunya untuk segera berdiri. Namun sepertinya Mbak Margono tidak bisa berdiri karena terjatuh tadi, dan sepertinya dia juga terkilir. Mbak Margono seperti kesakitan dan saat coba berdiri, aku menyeret tubuh Mbak Margono ke tempat yang lebih aman selagi sosok itu diserang oleh Om Bowo tanpa henti. Aku membantunya untuk ditidurkan di sofa ruang tamu. Dan ambil cincin yang pernah Mbak pinjemin ke kamu kemarin itu. Cincinnya ada di lemari Mbak di kamar. Tidak usah, biarkan saja. Nanti dia akan menggangguku lagi. Kali ini aku benar-benar ingin membinasakan wanita itu. Tapi tak, apa kamu bisa menangani sosok itu sendiri? Yakinlah padaku Yan, lihat, itu dia melihatku saja, sudah ketakutan hingga jebol pertahanannya itu. Tapi bukannya, kalau ada Endra Suta lebih mudah untuk mengalahkan dia. Sudah nurut saja, ucap Sinta tegas sambil menoleh ke arahku. Saat Sinta menoleh ke arahku, tiba-tiba terdengar suara seperti sesuatu terlempar, lalu mengenai sesuatu. Dan saat aku dan Sinta melihat ke arah sosok itu yang sedang diajar oleh Om Bowo, sosok itu ternyata sudah tidak ada. Dan Om Bowo pun sudah terpental dan sedang berusaha berdiri sambil mengerang kesakitan. Sinta yang terkejut langsung mengejar perginya sosok itu. Yang jelas, dia tidak bisa keluar dari rumah Mbak Margono karena sudah diberi sebuah raja. Tapi entah kenapa Sinta bisa dengan bebasnya keluar masuk rumah ini. Entah karena beda aliran atau apa, tapi raja itu tidak berpengaruh pada Sinta. Beda dengan sosok wanita itu, dia seperti terpental dan kepanasan. Sinta terus mengejar dan beberapa kali mencoba menyerangnya, tapi hanya beberapa serangannya yang berhasil mengenai sosok itu. Itu pun karena dia terpojok dengan raja yang ada di sekitar rumah ini. Namun tetap saja Sinta kewalahan dengan kecepatan yang dimiliki sosok itu. Sesekali juga sosok wanita itu mempunyai kesempatan untuk menyerang aku dan Mbak Margono. Tapi dengan cincin yang diberikan Mbak Margono, sosok itu selalu terpental saat akan menyerang kami. Dan saat itu pula, Om Bowo yang kelihatannya ingin membantu, sesekali melayangkan tangannya ke sosok itu yang sukses melempar dia ke sudut tembok. Jadi sosok itu seperti dilempar ke sana kemari. Saat sesekali mencoba menyerangku, yang pertama dia diserang oleh cincinku, dan yang kedua digampar oleh Om Bowo. Namun setelah gambaran Om Bowo, sosok itu kembali bergerak cepat untuk pergi dan terus bergerak ke sana kemari, mencari celah keluar dan menghindar dari Sinta.
Aku sedikit kasihan pada Sinta. Sepertinya dia kewalahan dengan kecepatan yang dimiliki wanita itu. Aku berpikir untuk mengambil cincin yang diminta Mbak Margono dan memanggil Endra Suta untuk membantu Sinta. Namun aku meminta Mbak Margono untuk mengizinkan Sinta membinasakan sosok wanita itu. "Mbah, biarin Sinta buat binasain dia, nggak apa-apa ya. Daripada keadaannya gini terus, nggak akan selesai, Mbah." Mbak Margono hanya diam sambil memikirkan apakah dia akan merelakan makhluk itu untuk binasa atau tidak. "Ya Mbah, gak apa-apa. Mbah juga sepertinya kewalahan dengan sosok itu." "Mbah bukannya kewalahan, Yan. Cuma Mbah tadi kebobolan. Ada raja yang kurang kuat di sana," katanya sambil menunjuk lantai 2. "Terus gimana ini Mbah? Bakal kayak gini terus? Gak bagus Mbah. Kita gak bisa apa-apa." Mbak Margono masih diam. Tapi kemudian dia menjawab, "Ya sudah, gak apa-apa. Lagian, kaki Mbak ini terkilir jadi gak akan sempat ngurusin dia. Sana, ambil saja cincinnya di lemari. Kamu pasti hafal kan cincinnya seperti apa?" "Iya Mbah, aku masih hafal kok." Seketika itu juga aku langsung pergi ke kamar Mbak Margono untuk mengambil cincin. Saat aku buka lemari Mbak Margono, ternyata dia memiliki beberapa cincin dan gelang dengan beraneka warna dan corak. Aku yakin di setiap cincin dan gelang itu memiliki penunggunya. Aku tidak mau membuang-buang waktu karena terkagum dengan pusaka ini. Aku ambil cincin yang berisi Endra Suta dan segera membawanya kepada Mbak Margono. Setelah aku berikan cincin itu ke Mbak Margono, kemudian Mbak Margono pun memanggil Endra Suta dan muncullah dia di hadapan kami. Endra Suta muncul di hadapan kami dengan ekspresi wajah yang sedikit marah, bercampur kasihan karena melihat kami yang tidak bisa apa-apa. Endra Suta mulai mengejar sosok wanita itu, dan seketika itu juga Endra Suta langsung bisa menangkap sosok itu. "Kamu lagi? Mau apa kamu muncul lagi? Apa kamu mau menghalangiku untuk membinasakan dia lagi?" tanya Sinta penuh emosi pada Endra Suta. "Maafkan aku Putri, aku hanya ingin membantu Anda. Aku kali ini tidak ditugaskan untuk menghalangimu, tapi aku ditugaskan untuk membantumu Putri," jawab Endra Suta dengan sopan. "Berikan dia padaku kalau begitu." "Baiklah Putri." Dengan sigap Endra Suta memberi beberapa serangan ke wanita itu dan kemudian memberikan kepada Sinta. Sinta dengan senangnya menerima sosok itu dengan cara mencengkram leher wanita itu dengan tangannya, dan senyuman Sinta terlihat sangat mengerikan. Sinta dengan gampangnya kali ini membakar sosok itu perlahan seperti yang pernah dia lakukan kemarin. Namun sepertinya Sinta ingin perlahan-lahan menyiksanya. Mungkin saking geramnya Sinta pada sosok itu, asap mulai keluar dari sela-sela tangan yang mencengkram leher sosok itu, yang menunjukkan Sinta mulai membakarnya. Sosok itu mulai berteriak kesakitan, dan dia meronta ingin melepaskan diri dari Sinta. Memang untuk kecepatan, Sinta sedikit tertinggal, tapi soal kekuatan, Sinta selalu menjadi juaranya. Perlahan-lahan api mulai keluar dari sela-sela tangan Sinta, dan perlahan-lahan juga api mulai merambat ke seluruh tubuh wanita itu. Suara teriakan dan gerakan meronta wanita itu lebih kencang dari sebelumnya, dan pada akhirnya seluruh tubuh sudah terbakar oleh api. Entah kenapa perlahan tubuh wanita itu mulai melebur seperti debu, dan sosok itu pun mulai terdiam perlahan. Akhirnya Sinta berhasil membinasakan sosok itu. Endra Suta yang tadinya membantu Sinta menangkap sosok itu kembali menuju Mbak Margono dan melihat kondisinya. Melihat Mbak Margono seperti itu, Endra Suta membacakan sesuatu dan meniupnya ke kaki Mbak Margono. Secara perlahan Mbak Margono bisa menggerakkan kakinya dan rasa sakit di kakinya sedikit berkurang, walau tidak sepenuhnya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Mbak Margono, aku masih di rumah dan belum berangkat lagi ke kos karena tinggal menunggu saja jadwal wisudaku yang akan dilaksanakan awal tahun. Aku masih bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang dibinasakan oleh Sinta. Kenapa Sinta sangat kuat dan cepat? Kenapa pula dia sangat berambisi ingin menyerangku? Pagi itu sekitar pukul 04.45, setelah aku selesai melakukan tugasku kepada Sang Pencipta, aku berdiam diri di dalam kamar dengan posisi masih bersimpu di atas sajadah. Aku memanggil Sinta. Tidak perlu waktu lama, suhu ruangan langsung berubah. Yang tadinya dingin kini sudah beralih ke suhu yang tidak dingin dan tidak panas juga. Intinya pas dan membuat nyaman. Ditambah aroma wewangian yang biasa ditimbulkan sebelum Sinta datang sudah memenuhi kamarku. Aku yang masih dalam keadaan bersimpu di atas sajadah dengan memejamkan mata,
Aku merasakan ada seseorang yang berjalan di belakangku dan kemudian mendekat kepada aku. Hingga sampai di sampingku. Seseorang itu ikut duduk di sampingku dan menyadarkan kepalanya di pundakku. "Ada apa, Rian? Kamu memanggilku?" Suara Sinta lirih berbisik kepada aku. "Aku hanya ingin bertanya tentang sosok yang kamu binasakan kemarin, tak?" "Ada apa memangnya? Yang penting kan dia sudah tidak ada di sini. Apa kamu keberatan dengan aku membinasakan dia karena dia mau dijinakan Margono?" Tanya Sinta dengan sedikit keras. "Bukan, tak. Aku malah lebih senang sosok seperti itu dibinasakan saja. Dia akan berbahaya kalau dibiarkan berkeliaran di sini." "Ya memang seperti itu. Apalagi target itu kamu. Jelas akan sesegera mungkin aku binasakan," ucap Sinta dengan tetap bersandar di pundakku. "Lalu siapa sebenarnya dia, tak? Dan kenapa berambisi sekali menyerangku?" "Dia sebenarnya bisa dibilang salah satu penunggu di daerah K. Saat dulu kamu pernah mengadakan kegiatan bareng teman-temanmu itu, dan sepertinya dia tertarik padamu juga, seperti sosok yang lain. Hanya saja jika kamu tertarik juga padanya, dia akan berubah wujud menjadi bentuk cantik seperti yang kamu mau. Tapi sepertinya kamu tidak memikirkan itu saat di perpustakaan, karena lebih terfokus pada wisudamu. Nah, mungkin karena itu dia pengen mengambil jalan cepat dengan mengambil paksa dirimu dan membawanya ke daerah kekuasaannya." "Wah, mau diapain emang di sana?" "Ya pasti dijadiin sesuatu, entah pelayan, entah suaminya, entah yang lain. Suka-suka dia, kan dia yang menguasai." Wih, gila benar. Untung aja ada kalian semua, terutama kamu, tak. Makasih ya. Seketika itu juga Sinta berdiri dengan bergaya sok pahlawan, dengan tangannya berada di belakang sambil berjalan pelan. "Itu jelas, lagian siapa lagi yang bisa nolongin kamu?" Dengan gaya soknya dia berkata. "Ya sebenarnya bisa sih Aruna, bisa sih Endra Suta kan. Lagian cepat mereka juga geraknya," aku berkata sambil berdiri dari dudukku. "Oh jadi maksud kamu aku lelet gitu ah?" Kembali Sinta protes seperti anak kecil. Dan yang menyebalkan kenapa juga saat dia marah ada yang dilakukan. Saat aku sedang berdiri, sarung yang sedang aku kenakan dia pelorotin, walau tidak secara langsung dia melorotinya. Setelah sarung sudah melorot, celana dalamku ditarik ke atas dan membuatku kesakitan karena pusaka yang tergencet dengan kain celana dalamku. Dan di bagian pantat, kain celana dalam itu masuk ke sela-sela dan membuat perasaan sakit, malu, dan tidak nyaman bercampur menjadi satu. Tak, udah bercandanya jangan gini ah. Ngilu ini tengahnya," ucapku sambil menahan sakit. "Coba ngomong apa tadi? Diperjelas coba," ucap Sinta sedikit menekan sambil tersenyum melihat kondisiku. Enggak tak, enggak. Udah lepasin lah. Ya please." "Terus maksud kamu apa tadi bilang gitu?" Enggak tak, enggak. Pokoknya kamu yang paling jos lah. Udah lepasin. Keburu pecah ini dah. Coba yang ikhlas bilangnya dan buru minta maaf," ucap Sinta sambil cekikikan. "Aduh tak, jebol nanti ini jadinya. Buru lepasin." "Aruna kemana lagi? Saat begini malah dia nggak ada." "Oh sekarang jadi andelin Aruna ya? Nih." Sinta menarik celana dalamku lebih tinggi lagi. Pada akhirnya berhasil juga jebol celana dalamku hingga kolor celana naik ke dada. Dan aku tidak akan memakai apa-apa lagi. Sinta hanya tertawa melihat kondisiku saat itu. Dengan menahan rasa perih, aku membuka lemariku dan mencari celana yang masih utuh, serta mencari celana untuk dipakai biar tidak diisengin Sinta lagi. Sinta terus cekikikan dengan puasnya hingga sampai berguling di kasurku. Baru kali ini aku melihat Sinta seperti itu. Tertawa lepas dengan seperti itu, kecantikan Sinta seperti bertambah. Wajah putih bersih dan cantik tergambar jelas. "Tak," panggilku pelan. "Apa?" Dia menjawab singkat sambil tertawa terus. "Terima kasih dan maaf selalu merepotkanmu. Maaf juga bukan maksudku tadi mengejekmu dan bukan pula untuk membandingkanmu dengan yang lain. Intinya aku berterima kasih padamu karena selalu ada untuk melindungiku." Sinta terdiam sebentar. "Iya aku tahu kok, aku juga minta maaf." "Minta maaf untuk apa tak? Jangan bilang kamu akan pergi lagi." "Maaf karena sudah mengerjaimu sepagi ini dan kalau masalah akan pergi." Sinta berhenti berbicara. "Jadi benar kamu akan pergi lagi? Berapa lama kamu akan pergi? Tapi kamu bakal balik lagi kan?" Sinta cuma tersenyum padaku. "Ya aku cuma bisa nurut saja tak, dengan apa yang akan kamu lakukan.
Setidaknya kalau kamu pergi, sering-seringlah untuk menengokku, walau tidak menunjukkan rupa seperti dulu itu. Setidaknya aku bisa merasa tenang kalau aku tahu kamu melakukan itu." Sinta tetap saja diam dengan senyuman itu. Saat aku sedang berbicara dengan Sinta, tiba-tiba nenek Lasmi datang dan masuk ke kamarku. "Dan Sinta, jangan terlalu usil pada Denrian. Kasihan dia, ini sudah mau pagi juga. Mending Denrian bergegas membantu ibu dan bapak di luar," nenek Lasmi berkata kepada kami. Aku dan Sinta baru tersadar ternyata hari sudah mulai terang, terlihat dari jendela atas yang tidak tertutup tirai. Aku segera memakai celanaku dan sesegera itu juga keluar. Masalah bekas kolor yang berhasil dirusak Sinta, aku bingung harus dibuang di mana. Tidak mungkin juga kan meminta ibuku memperbaiki celana dalamku yang sudah robek itu. Jadi aku berencana membuang celana itu ke tempat sampah secara diam-diam. Aku sampai di garasi dan berniat membuang celana dalam itu. Aku melihat bapakku sedang membersihkan depan teras. Jadi aman pikirku untuk membuang kolorku ke tempat sampah yang ada di garasi. Setelah membuang kolor itu, aku bergegas mengambil sapu untuk membantu ibu bersih-bersih rumah, menyapu setiap ruangan. Setelah selesai menyapu, aku lanjutkan dengan mengepel lantai di setiap ruangan juga. Setelah selesai menyapu, aku berencana mencuci motorku yang sudah belepotan terkena lumpur di mana-mana. Aku masuk ke garasi. Aku melihat bapak sedang mengelap sepeda ontelnya dengan sebuah kain. "Loh pak, tumben banget dilap. Biasanya sebulan sekali. Apa ini udah sebulan?" "Lah ya mumpung masih sempet ya. Lagian pas bapak beres-beres juga nemu kain. Jadi ya bapak sempatin beres-beres sepeda sekalian." "Dapat kain di mana pak?" "Lah itu di tempat sampah. Pas bapak mau rapiin buat dibuang, kok ada kolor dibuang. Kan sayang masih bisa jadi lap." Aku bingung menjawab perkataan bapak. Kolor yang belum dicuci dan bekas aku pakai malah langsung dijadikan lap. Apa tidak bau pesing? Sayang sih sayang, tapi masa iya pakai sempak juga? Mana bekasku lagi? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.